Shalom Sobat Kristus, kembali lagi di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Walaupun ibadah online, kita tetap fokus ya teman-teman. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan melaksanakan ibadah, bukan hanya menonton ibadah. Dan untuk teman-teman yang ibadahnya menonton melalui handphone, bisa dimatikan dulu notifikasinya. Dan untuk teman-teman yang ibadah menggunakan televisi atau laptop, handphonenya bisa disimpan dulu ya. Yuk kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Ya teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Yuk lebih lagi untuk fokus memuji memuliakan nama Tuhan. Gak ada lagi yang main HP, ngobrol-ngobrol, ataupun main sama yang lainnya. Kita akan fokus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini bareng-bareng. Masih dalam sikap menyembah ya teman-teman. Hatiku tak tahan
kita bersatu dalam doa ya teman-teman. Bapa, terima kasih atas perlindungan atas kami Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati kami dari sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, hati dan pikiran kami Kau siapkan terus Tuhan, supaya kami bisa memuji memuliakan nama-Mu dengan lebih lagi. Kami memujikan Engkau dengan jiwa kami yang bersorak-sorai. Terima kasih Bapa. Ini adalah ucapan syukur kami, sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Oke. Gimana nih, masih siap dong memuji Tuhan? Ayo sama-sama lebih lagi. Kalian boleh bangkit berdiri yang di rumah, sama-sama kita memuji Tuhan, harus dengan gaya yang ekspresif gitu kan. Tepuk tangannya ya teman-teman. Kita angkat satu pujian ini sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ayo kita ulangi dari awal, semuanya makin semangat lagi dong. Tepuk tangan sama-sama ya. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Haleluya. Oke teman-teman, semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan ada yang ngobrol, main HP, yang lain-lainnya, atau tinggalkan dulu aktivitas yang lain. Kita mau fokus lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh, Jesus. Siapkan fokusmu, pikiranmu hanya untuk Tuhan, teman-teman. Mari kita sama-sama. Semusim berlalu
musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tanganmu, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Shalom teman-teman GC, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, amin. Puji Tuhan, hari ini kakak boleh sharing firman Tuhan buat teman-teman JC LPG. Tapi sebelumnya kakak mau kenalin diri dulu. Nama kakak Kanona, saat ini kakak melayani di GBI Lewi Pondok Gede di LPG Kids. Mungkin itu aja kali ya perkenalan singkat dari kakak. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami sudah kumpul untuk kami boleh bersama ibadah online bareng-bareng teman-teman GC LPG Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, beri kami pengertian untuk kami menangkap setiap isi hati Tuhan, menangkap setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk teman-teman, kita buka firman Tuhan kita dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita buka dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kakak akan baca, teman-teman boleh simak dari rumah ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada anak itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari firman Tuhan yang kita baca teman-teman, kakak mau kasih gambaran sedikit pada kondisi saat itu. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan banyak orang sedang duduk di tepi danau. Mereka sedang ngobrol, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus bersaksi. Pokoknya banyak yang mereka lakukan di tepi danau itu sampai nggak kerasa hari mulai petang. Nah, ketika hari mulai petang, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka mulai menaiki perahu mereka dan mereka menyeberang untuk ke seberang danau tersebut. Mereka naik perahu nih teman-teman. Lagi asik-asik naik perahu begini, tiba-tiba nggak ada apa-apa, terjadilah angin yang besar. Habis angin, tiba-tiba ombak besar menerpa perahu mereka. Wah, murid Tuhan Yesus sudah mulai panik. Mereka ketakutan, mereka bingung. Kok bisa-bisanya di danau yang begitu tenang tiba-tiba ada ombak, ada gelombang besar menerjang perahu mereka sampai air tuh pada masuk ke dalam perahu mereka. Mereka sudah mulai ketakutan, mereka bingung. Nah, adik-adik coba ingat-ingat. Murid Tuhan Yesus rata-rata pekerjaannya apa? Nelayan kan? Nah, secara pikiran kita nih manusia, kalau nelayan lihat ombak, lihat angin kencang, menurut dia udah biasa ya. Karena kan mereka emang biasa hidupnya di lautan atau di perairan yang luas gitu kan. Nah, pada saat itu nelayan yang mahir-mahir, yang handal-handal murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka tuh ketakutan, mereka bingung, gak tahu harus gimana untuk ombak itu supaya berhenti. Mereka udah berusaha mengeluarkan air dari perahu mereka supaya perahu mereka tidak tenggelam. Akhirnya saking ketakutannya, saking bingungnya, saking dia khawatirnya, mereka berteriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Yang saat itu Tuhan Yesus posisinya sedang tidur. Dia teriak, "Tuhan, Guru, tolong kami." Masa ya Guru nggak peduli kalau kita mati di sini gara-gara tenggelam? Mereka mulai ketakutan, mereka berteriak begitu. Ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan muridnya, kira-kira Tuhan Yesus kayak gimana teman-teman? Apakah Tuhan Yesus yang, si ngantuk nih, gitu nggak? Enggak kan? Yang Tuhan Yesus lakukan, dia langsung bangun dan dia perintahkan supaya angin dan air dan ombak itu diam dan menjadi tenang. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tanya ke murid-muridnya, "Mengapa engkau tidak percaya?" Di firman Tuhan di ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu yang dikatakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang kondisinya saat itu sedang ketakutan dan mereka benar-benar panik. Nah, dari firman Tuhan ini, dari gambaran cerita firman Tuhan ini, mungkin hari-hari ini kondisi kita sama seperti dengan kondisi murid Tuhan Yesus saat itu. Kita sebagai anak-anak muda hidup dalam ketakutan, hidup tidak menentu, dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang hilang pengharapan. Mereka ngalamin badai yang besar seperti murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Contohnya, "Kak, aku takut nggak dapet sekolah negeri, Kak, nggak dapet kampus negeri. Lalu aku takut, Kak, nggak bisa ngelanjutin sekolah, nggak bisa ngelanjutin kuliah karena orang tuaku nggak ada biaya. Lalu aku takut, Kak, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa makan untuk sehari-hari karena kondisi ekonomi orang tuaku sedang menurun." Begitu banyak hal terjadi, semua seperti terbalik, yang tadinya nyaman menjadi ketakutan dan tidak ada jalan keluar. Dan semua ini terjadi membuat kita sangat-sangat ketakutan dan menganggap, kok Tuhan diem aja sih nggak tolong kita? Tapi dengar baik teman-teman, walau terkadang kita ngerasa Tuhan tidur, Tuhan diem aja, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah keluar dari perahu kehidupanmu. Dia ada terus bersamamu di saat engkau ngerasa takut, engkau ngerasa khawatir, bahkan engkau ngerasa bingung. Tuhan masih ada di dalam perahu kehidupanmu bersama-sama dengan engkau. Oleh karena itu teman-teman, kalau hari-hari ini teman-teman merasa takut, teman-teman merasa bingung, teman-teman merasa khawatir, bahkan tidak percaya,
Dengar baik teman-teman, jangan cari yang lain, tetapi carilah Tuhanmu, bangunkan Dia, berteriaklah minta tolong sama Tuhan. Sama yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika merasa ketakutan. Mereka membangunkan Tuhan yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Karena kakak percaya teman-teman, Tuhan yang sama, yang nolong Daud, yang nolong Daniel, yang nolong kakak, yang nolong teman-teman dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Hey teman-teman GC, jangan kalah dan menyerah dengan keadaanmu saat ini. Mari bangunkan Tuhanmu, berteriaklah sama Tuhan, sebab Tuhan ada bersama-sama denganmu. Dia berjalan bersamamu dan hidup dalam perahu kehidupanmu. Di ayat yang 39, yuk kita baca bareng-bareng. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di firman Tuhan ini teman-teman, waktu Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, Tuhan gak yang nggak kayak gitu, dia nggak berleha-leha, tapi yang dia lakukan adalah dia langsung bangun dan menghardik badai dan angin yang ada saat itu. So teman-teman, saat ini jangan pernah ragukan Tuhanmu. Ketika masalahmu datang, ketika ketakutanmu datang, ketika badaimu datang dalam kehidupanmu, berserulah minta tolong sama Tuhan, berteriaklah, berdoa sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolongmu. Untuk itu teman-teman, mari perkatakan dengan mulutmu, jangan takut, Tuhan besertaku. Perkatakan dari mulutmu setiap firman-firman yang menguatkanmu, yang tidak membuat kamu lemah, tapi membangkitkan iman percayamu. Karena percayalah teman-teman, dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutmu, itu akan mengubah keadaanmu, mengubah segala sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, membuat yang tadinya kondisinya nggak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu teman-teman, mari mulai sekarang perkatakan firman Tuhan yang membangkitkan iman percayamu kepada Tuhan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah sekalipun engkau ada dalam masalah yang besar, engkau ada di dalam satu badai yang besar, percayalah Tuhan tetap bersamamu. Jangan takut dan teruslah berdoa. Sekalipun engkau ngerasa, kok doaku nggak dijawab Tuhan ya? Terus berdoa, bertekun dalam doa. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu dan terus ada dalam perahu kehidupanmu. Yuk teman-teman, kalau udah selesai sharing firman Tuhannya, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Ajar kami supaya kami terus mengandalkan Engkau. Ajar kami supaya kami terus percaya kepadamu Tuhan. Walaupun kondisinya tidak enak, walaupun kondisinya tidak baik Tuhan, walaupun badai harus datang dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami terus percaya. Kami percaya kepadamu sebab Engkau ada dalam perahu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat adik-adik JCLPG Tuhan. Diberkatilah setiap mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk teman-teman yang rindu memberi, bisa langsung memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Saya Sarah, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.